Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Baiklah, untuk video yang kali ini insyaallah saya akan membuatkan satu video tentang studi lapangan pendidikan yang saat ini saya berada di salah satu di perpustakaan terbesar di Riau, yakni Kota Pekanbaru, yaitu di Perpustakaan Wilayah Kota Pekanbaru. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Haikal Fadilah, umur insyaallah akan masuk 23, dan saya belajar di Universitas Muhammadiyah Riau di Fakultas Studi Islam dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video kali ini saya akan membuat satu video yaitu pada pelajaran mata kuliah hadis-hadis pendidikan, yang insyaallah kita akan sama-sama menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW, dan akan melihat nanti di dalam perpustakaan apa saja, dan diikuti dengan sesi wawancara tanya jawab ketika kita akan menjumpai mungkin di dalam itu ada abang-abang atau kakak-kakak. Insyaallah kita akan wawancara sedikit mengenai ilmu pengetahuan dan bagaimana pendapat-pendapat mereka tentang adanya perpustakaan bagi penuntut ilmu dan sekitarnya. Mari sama-sama kita akan lihat ke dalamnya. Baiklah teman-teman semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai di bagian di dalam video ini, yaitu intinya dari video ini, yaitu saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana itu ilmu pengetahuan menurut pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Pastinya ilmu pengetahuan tersebut adalah sumber ilmu yang patut dicari oleh setiap muslim dan muslimah, karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Baiklah, di sini selain kita menikmati bagaimana bentuk isi dari perpustakaan ini, sambil saya akan menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar. Allah mengatakan, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Di sini Allah menjelaskan bahwasanya tidak sama dan tidak akan pernah sama orang yang mengetahui, orang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak mengetahui. Bahwasanya di dalam Islam tersebut sangat dipandang dan sangat diperlukan seorang guru yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yang akan mengajarkan kepada muridnya bagaimana ilmu pengetahuan tersebut, baik ilmu pengetahuan dalam agama atau ilmu pengetahuan dalam umum. Kalau dalam umum kita sudah pasti tahu seperti pelajaran matematika, IPA, sains dan lain-lainnya. Dan yang ilmu agama pastinya kita juga tahu, seperti yang paling utama adalah ilmu Al-Quran, bagaimana kita mempelajari Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah ilmu hadis. Ilmu hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, baik itu dalam perkataan beliau atau perbuatan beliau. Baiklah, untuk sesi yang selanjutnya pada studi lapangan kegiatan yang ingin saya laksanakan, yaitu adalah kita akan mewawancarai salah seorang dari pengunjung atau
pembaca buku di perpustakaan wilayah Pekanbaru ini, yang insya Allah saya sudah mendapatkan untuk orang yang akan diwawancarai. Mari kita sama-sama ke tempat dia dulu. Permisi bang, boleh minta kopinya sebentar? Silakan bang. Kenapa? Saya jaga. Silakan bang. Baiklah, untuk sesi yang selanjutnya, yaitu sebagaimana yang tadi saya sudah bilang di awal, itu kita sampai pada sesi wawancara. Sebelumnya mohon maaf pada Bang Adam, apa boleh saya di sini sedikit ingin mewawancarai? Silakan bang. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya bang, apa pendapat abang tentang pentingnya ilmu dalam Islam? Jadi di dalam Islam ini kita sangat menjunjung tinggi ilmu. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Alaq, yaitu kita diperintahkan untuk membaca, yaitu Iqra. Seperti itu bang. Oh, jadi berarti dalam Islam sangat meninggikan ya bang ya, bahwasanya Islam itu memerintahkan penting ilmu ajaran itu ya bang, pengetahuan. Iya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya bang, di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran perpustakaan ini bang dalam mendukung pencarian ilmu pengetahuan keislaman? Jadi setelah saya menelusuri perpustakaan ini, jadi saya menemukan beberapa buku tafsir, hadis, dan sejarah Islam. Ini sangat membantu saya dalam memahami tentang pengetahuan keislaman. Seperti itu. Oke bang, terima kasih. Untuk yang terakhir bang, penutup mungkin ada 3 pertanyaan dari saya. Bagaimana cara kita menerapkan semangat menuntut ilmu dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana itu? Kalau menurut saya bang, saya dengan cara membaca buku, terus saya mencari hal-hal baru itu, misalnya cari informasi di internet, lalu dengan cara misalnya kita dalam belajar itu kan kita memperhatikan guru kita. Selain itu kita yang paling penting kita harus ikhlas menuntut ilmu agar ilmu yang kita pelajari itu mudah kita pahami. Seperti itu. Oh, pastinya semua itu harus karena niat karena Allah ya bang ya. Ya. Baik bang, terima kasih atas waktunya dalam sesi wawancara ini. Baiklah, dengan berakhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Dam. Terima kasih ya bang atas waktunya. Baiklah, untuk sesi yang kali ini adalah sesi terakhir dari video kegiatan studi lapangan yang saat ini saya jalankan. Dari awal pembukaan sampai isi dan wawancara semua telah saya selesaikan. Mudah-mudahan dari video studi lapangan dengan tema ilmu pengetahuan berdasarkan hadis dan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama bagi saya sendiri yang telah menjalankan studi lapangan ini, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan hikmah, keberkahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin baik dari perkataan atau ucapan yang saya sampaikan dari video ini kalau tersilap kesalahan mungkin dalam pengucapan, pemberian penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena itu adalah kekurangan dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk di video kali ini saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.